Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayah bunda, sahabat cerdas dan teman-teman semua dimanapun Anda berada, dan yang kami hormati Ustadz Amir Mahmud Hasan, pembicara pada pagi hari ini. Masya Allah, kita semua bisa berkumpul di sebuah ruangan yang luar biasa karena kecanggihan teknologi, dan Masya Allah ini dimudahkan sekali oleh Allah untuk tholabul ilmi, belajar bersama dan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dan inilah yang harus kita syukuri betul ya Ayah Bunda. Nah, pagi ini insya Allah Ayah Bunda sesuai dengan tema yang nanti kita simak bersama, bagaimana membangun keluarga dari, apa temanya, membangun keluarga Al-Quran sejak dini. Nah, kenapa begitu? Inilah yang diidam-idamkan oleh banyak orang, bagaimana bisa mencetak keluarganya para hafiz dan hafizah. Dan ini adalah nyata, bukti ada, dan pembicara pada pagi hari ini beliau adalah praktisi. Bukan sebenarnya sih, ya kalau Ustadz Kiai sebenarnya bukan, tapi beliau akhirnya alhamdulillah sekarang ya mau nggak mau harus saya juga menyebutnya jadi Ustadz nih. Nanti langsung ini ya. Nah, saya bicarakan sedikit sekilas pemateri pada pagi hari ini, tapi sebelumnya mari kita buka dulu dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, beliau adalah bernama, nama lengkap Insinyur Amir Mahmud Hasan, lahir di W5 Pesawaran. Ini tanggal 3 Desember 68, dan punya istri bernama Hesti Handayani SKM. Pendidikan S1 Pertanian di Unila, kemudian pekerjaan adalah tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Kemudian punya anak, pertama adalah Muhammad Zaki Al-Faruq atau Zaki, biasa kita panggil ya. Beliau usia baru 20 tahun, sudah hafiz 30 juz, mutkin dan bersanad. Ini Masya Allah luar biasa, saya juga kenal beliau ya. Kemudian sekarang lagi proses pendaftaran ke Universitas Ummul Qura, Arab Saudi. Kemudian anak yang kedua bernama Inayah Yuning Azizah atau Ziza, usia baru 17 tahun. Beliau juga sudah hafiz 30 juz, mumtaz. Sekarang pelajar kelas 11 di SMIT Baitul Muslim, Lampung Timur. Kemudian anak yang ketiga Muhammad Azra Az-Zakwan, ini juga sudah hafiz 29 juz, usia baru 16 tahun, sekarang belajar di kelas 11 juga di SMIT Baitul Muslim. Dan yang terakhir adalah Muhammad Safaras Zaid An-Rashid Zain, ini baru usia 6 tahun, baru menghafal 2 juz, baru kelas 1 SD di MDS Raja Basa. Nah, visinya ini yang menarik Ayah Bunda. Beliau punya visi menjadi keluarga Ahlul Quran. Nah, ini yang menarik buat kita kaji. Artinya begini Ayah Bunda, tentunya kita ingin juga semuanya menjadi keluarga yang Ahlul Quran, dan bagaimana trik-triknya dan strateginya. Dan mungkin insya Allah nih 60 menit ke depan, bahkan jika Ayah Bunda berkenan nanti kami tambahin ya 30 menit lah, jadi 1,5 jam. Tapi komitmen kami tetap 60 menit, nanti bisa bertanya jawab dan seterusnya. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya juga sudah tidak sabar lagi untuk belajar bersama dengan Ustadz Amir Mahmud. Untuk itu waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Amir. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, apa kabar Bapak Ibu semua peserta Zoom meeting di pagi yang penuh berkah ini. Semoga Allah SWT senantiasa limpahkan berkah rahmat dan karunia-Nya yang tiada putus kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin yang mulia, pertama saya ingin beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 karena sudah diminta oleh kawan-kawan dari Lampung Mengasuh, Mas Panca terutama, untuk berbagi cerita terkait dengan bagaimana kami Bentar, Ustaz, unmute suaranya. Pencet ya. Nah, oke, lanjut. Oh, yang dari tadi belum cek 1, 2, 3. Oke, sip, masuk. Ya. Ulang dari awal ya? Sudah pertengahan tadi. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih. Saya bersyukur kepada Allah dan semoga Allah menjaga hati kami satu keluarga, karena kami harus berbagi cerita yang mana sebagai manusia biasa kadangkala ada setan lewat menyebabkan amal-amal kita jadi cacat ya, karena ada perasaan ria, ujub ataupun sum'ah ketika berbagi cerita pengalaman keluarga dalam mengurusi anak-anak. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu hadirin yang pemirsa yang budiman, cerita ini kami ketengahkan hanyalah semata-mata lillahi ta'ala untuk berbagi pengalaman saja. Kami yakin di luar sana sangat banyak pengalaman yang lebih spektakuler dari rumah tangga atau keluarga yang telah berhasil mendidik anak-anaknya menjadi ahlul Quran. Cerita kami yang sedikit ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kami, keluarga kami, dan untuk kita semua. Saya telah menyusun beberapa media tayang yang saya coba ketengahkan dari materi yang saya sudah siapkan ini. Saya memberi judul sesuai dengan pesanan Mas Panca, membangun keluarga ahlul Quran sejak dini. Sebetulnya sebagian dari cerita ini tidak sejak dini, tapi pada akhirnya kami mencoba merumuskan atau memformulasikan atau menerasikan materi ini menjadi sejak dini. Baik Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan bisa tampak. Ini foto keluarga kami, karena ini tahun COVID, pakai seragam seperti ini dan insya Allah nggak kelihatan ya. Nah apalagi ini, ini kemarin lagi awal-awal COVID. Nah aslinya itu ini. Alhamdulillah ini keluarga kami, saya Amir, kemudian saya bersyukur alhamdulillah telah dikaruniai Allah seorang istri yang sangat baik. Hesti telah menjadi istri dan menjadi ibu bagi anak-anak kami semua. Saya dengan istri, kami tidak berlatar belakang agama ya. Kami tidak berlatar belakang, maksudnya satu lembaga pendidikan seperti pondok. Kami orang-orang awam perkara agama. Bahkan jujur saja, kami setelah menikah, kami mengenal sedikit perkara agama ini, kira-kira 10 tahun nih setelah kami menikah ini, baru dapat hidayah lah. Dimana ketika itu anak sulung sudah kelas 4, sudah kelas 5 SD. Nah saya background pendidikannya pertanian, dan sementara istri adalah ahli gizi ya, dia kesehatan masyarakat.
kami sama-sama nggak bisa ngaji. Jadi kalau ngaji dulu ya mengandalkan guru-guru di musola, ngaji apa ala kadarnya, kadang ngaji, kadang enggak. Jadi hidup dalam suasana yang bisa dikatakan jauh dari agama. Alhamdulillah kami dikaruniai ini putra pertama, Zaki. Dia umur 20 tahun, tamat dari MAN di Bandar Lampung ya, tahun 2018. Dia menghafal Quran itu sejak kelas 1 SMP ya. Itu dan alhamdulillah sudah hafiz di tahun 2018 ketika naik kelas 3 SMA. Sudah pernah tasmi di Darul Hikmah dan mendapat predikat mumtaz, kemudian bergabung di Indonesia Al-Quran Center di Bandung dan alhamdulillah telah mutkin dan mendapatkan sanad dan saat ini masih membantu mengajar di beberapa lembaga dan mohon doa dari pemirsa semua karena cita-cita putra pertama ini dia kepingin ke Arab Saudi ya dan nggak tanggung-tanggung, yang diinginkan adalah Universitas Ummul Qura. Mudah-mudahan Allah beri jalan dan mudah-mudahan bisa tercapai. Kemudian yang kedua, putri kami Inayah Yuning Azizah, kami manggilnya Ziza atau kakak Naya. Umurnya baru 17 tahun, dia sekolah di SMA IT Baitul Muslim di asrama. Sudah mulai menghafal sejak kelas 1 SMP ya. Dan cepat sekali dia, bukan kelas 1 malah, bahkan kelas 2 baru mulai menghafal. Dan alhamdulillah kemarin begitu kelas 1 SMA di Baitul Muslim di musim Covid, ketika anak-anak dipulangkan dari sekolahan karena Covid, dia banyak bersembunyi di kamar dan alhamdulillah itu menyelesaikan 30 juz hafalannya dan sudah di tasmi disimak oleh Dewan Guru, disetor lah gitu ya. Alhamdulillah, jadi ada berkah sendiri dari pandemi ini. Pandemi kemarin anak-anak dipulangkan, mengurung diri di rumah, alhamdulillah berkutat dengan Al-Quran, tahu-tahu selesai gitu. Nah ini sedikit beda dengan ayunya, ini nomor 3, Zakwan, dia di SMA Baitul Muslim. Memang SP selesainya sedikit lebih lambat. Bahkan kemarin kita tanya baru 29 juz dan insya Allah sih pertengahan bulan November ini janjinya dia akan selesai di setor 30 juz. Mudah-mudahan. Dan yang terakhir ini yang bungsu, anak kami Zain. Zain ini baru 6 tahun ya, di tanggal 30 Oktober kemarin dia berulang tahun atau segenap 6 tahun. Dia baru sekolah kelas 1 di Ma'had Darus Sa'adah di Raja Basa. Baru masuk sekolah langsung libur, jadi lebih banyak di rumah. Alhamdulillah semenjak TK 0 kecil di Miftahul Jannah yang lalu, sudah mulai menghafal. Dengan segala keterbatasan kami, anak-anak ini yang bungsu ini baru menyelesaikan 2 juz hafalannya, yaitu juz 30 dan 29. Sekarang baru memasuki juz yang ke-28. Bapak Ibu, para pemirsa yang budiman, di dalam pemaparan materi ini kami ingin cerita apa adanya. Tentang bagaimana kan background pondok atau lembaga keagamaan ya. Kami rumah tangga yang membesarkan anak dengan ilmu ya sekedarnya, seala kadarnya. Maka di dalam pagi ini saya ingin bercerita tentang bagaimana kami dulu pernah keliru. Ada beberapa perkara yang membuat kami pernah keliru, yakni keliru dalam memahami maksud hidup dan keliru dalam memahami pentingnya agama, serta kami pernah ketipu dengan perkara-perkara yang zohir dan mengabaikan urus-urusan yang gaib. Ini maksudnya apa? Jadi kami pernah, sebagaimana umumnya, kami keliru dalam maksud hidup. Kami pikir ketika kami menikah dulu bahwa hidup itu akan bahagia,
akan berjaya, sukses, itu kalau kita memiliki cukup harta. Bukan banyak ya, tapi cukup harta. Sehingga dengan harta yang cukup kita bisa membeli ini itu, kemudian memenuhi semua keperluan dan hidup kita bahagia. Itu yang kami fahami dulu. Kami tidak faham bahwa Allah menciptakan manusia untuk apa. Nah, barulah belakangan ini setelah sering ikut-ikut pengajian, kami baru faham tentang ayat wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budu. Bahwa Allah tidak menciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi tujuan hidup untuk beribadah kami belum paham dulu. Dan itu kami pernah keliru. Dan kami tidak bisa membedakan mana keperluan hidup, mana maksud hidup. Kami kira dulu keperluan hidup itu adalah tujuan. Sehingga kita membangun rumah tangga itu, ya udah, kalau mau banyak uang ya kita kerjanya harus mempeng, harus nemen gitu. Karena dengan punya uang kita bisa membeli apa saja, memenuhi semua keperluan. Padahal semua itu adalah keperluan hidup, bukan maksud gitu. Nah, ini yang kita keliru. Yang kedua, kami pernah keliru dalam memahami pentingnya agama. Kami kira ya agama itu ya biasa saja lah. Agama sekedar aja gitu. Ibadah gitu. Nah, belakangan kami baru tahu gitu, sehingga saya bisa menarasikan sebuah kalimat pagi ini bahwa agama itu adalah perkara yang paling penting. Kami baru sadar setelah mendengar, mengikuti pengajian bahwa ternyata saking pentingnya perkara agama dan tidak ada perkara yang lebih penting dari pentingnya perkara agama. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini atau mengutus 124.000 nabi dan 113 rasul. Itu sependek pengetahuan yang saya tahu, yang saya dengar, bahwa 124.000 nabi itu banyak, ditambah 113 rasul. Dan kesemua mereka diperintah Allah untuk mengajarkan perkara agama, perkara mengenal Allah. Nah, kita nggak tahu bahwa agama itu ternyata sepenting itu. Dan saya belum pernah dengar sependek pengetahuan saya sampai hari ini bahwa ada nabi atau rasul yang diutus Allah itu untuk perkara dunia. Contoh, mengenalkan bagaimana sukses dalam berpolitik, bagaimana sukses dalam ekonomi, sukses dalam kekuasaan dan sebagainya. Tidak ada, tapi semua nabi dan rasul membawa perkara agama. Jadi ini perkara paling penting. Tapi kami dulu sempat keliru mengenai ini. Yang ketiga, kami tertipu dengan yang zohir dan mengabaikan yang hoib. Maksudnya begini, kami dulu menganggap bahwa kalau anak-anak mau sukses ke depannya, maka harus disokong oleh satu, katakanlah, keuangan yang cukup dan pengetahuan yang memadai. Sehingga ketika kecil-kecil anak-anak kami ini sempat kami tes dulu dengan fingerprint test. Jadi kami datang ke satu lembaga, sidik jarinya ini dites, diprint, kemudian dibaca oleh ahli. Oh, ini anak yang sulung, ini kamu akan ahli manajemen, kamu cocoknya nanti sekolah di ekonomi, kamu kerjanya di perbankan. Anak yang nomor 2 cocok jadi pendidik, begana begono. Kemudian yang nomor 3, ini kacau lagi nih. Yang nomor 3 Zakwan, ini ternyata punya jiwa seni yang tinggi. Wah, ini cocoknya kerja di bidang seni. Wah, ini keliru kami. Jadi kami menganggap itu dulu. Makanya anak-anak kami, wah ini kami akhirnya bikin cerita. Jadi perkara yang zohir itu perkara yang nampak-nampak. Kalau kepingin anak nanti sukses masa depannya, maka dia harus kerja di lembaga yang bonafit, harus punya penghasilan yang besar. Untuk itu dia harus didukung oleh ilmu yang memadai. Maka dia harus sekolah di sekolah-sekolah favorit dan sebagainya. Ini perkara-perkara zohir yang kami tertipu dengan itu. Sementara perkara-perkara gaib ini yang tidak tampak. Apa saja contohnya? Misalnya kayak surga, neraka, pahala, dosa, janji-janji Allah, keberkahan dan sebagainya. Itu perkara-perkara gaib yang tidak tampak. Dan ini kadang-kadang kita abaikan. Kenapa poin ini saya sampaikan di awal? Karena
dalam pembahasan berikutnya, kalau perkara khaib dan zohir ini tidak clear, maka akan sulit kita memahami tentang perkara betapa pentingnya menjadi ahlul Quran. Jadi kenapa hal ini penting? Sebab kalau yakin kita, iman kita keliru memahami perkara khaib, perkara yang zohir, perkara maksud hidup, keperluan hidup, perkara pentingnya agama. Kalau kita keliru, maka ikhtiarnya, muamalahnya, upaya-upayanya akan salah. Dan sebaliknya, kalau yakin kita benar, iman kita benar, insya Allah ikhtiar kita itu akan benar juga. Baik, di sini akan saya sampaikan lebih dulu poin tentang mengapa kita mesti menghafal Al-Quran atau mengapa mesti jadi ahlul Quran. Bapak Ibu hadirin pemirsa yang budiman, saya bukan ustadz dan tidak punya kapasitas yang cukup untuk menerangkan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Tetapi ada beberapa yang saya dapat dari berbagai sumber, saya kumpul-kumpulkan dan ini kami imani. Nah, ini yang saya sampaikan, ini banyak sekali. Saya tidak menjelaskan secara detail karena saya tidak punya kapasitas. Tetapi sekedar pointer-pointernya saja. Yang pertama, kenapa kita mesti menjadi penghafal Quran? Dikatakan khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis ini sudah sering kita dengar. Tapi coba kalau kita renungkan lebih dalam, apa maksudnya ini? Sebaik-baik kalian ini maksudnya tidak ada lagi yang lebih baik dari ini. Yaitu siapa? Orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan. Nah, artinya orang-orang yang bergelut dalam bidang Al-Quran ini adalah orang-orang terbaik. Oke, yang kedua, saya singkat-singkat saja karena sebenarnya pointernya bukan di sini. Ini hanya penyemangat kita saja. Karena ini perkara-perkara khaib ya. Khaib yaitu perkara yang tidak tampak. Orang yang membaca kitabullah, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki, kemudian mengharapkan perniagaan yang tidak rugi, maka Allah akan sempurnakan kepada mereka pahala dan ditambah-tambah terus, tidak terputus. Sungguh Allah Maha mensyukuri. Kemudian satu huruf kita membaca Al-Quran, jangankan satu juz, satu halaman, satu ayat, satu huruf saja. Dikatakan Rasulullah bersabda, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, satu hasanah. Dan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebajikan. Sehingga kalau kita membaca alif, lam, mim, itu ternyata itu 3 huruf. Nah, bagaimana kalau kita, keluarga kita, anak-anak kita, membaca Al-Quran, berhalaman-halaman, atau berjuz-juz, atau bahkan menghafal. Maka berapa banyak kebaikan yang kita harapkan akan Allah berikan untuk kita dan keluarga kita. Kemudian membaca Al-Quran mendatangkan kebaikan. Ini dalil-dalil kita supaya menguatkan iman kita, yakin kita. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan Rasulullah bersabda, seorang yang lancar membaca Quran, dia akan dikumpulkan nanti bersama malaikat. Dan orang yang sedang belajar baca Quran sehingga bacanya terbata-bata, salah-salah. Salah kalau lagi belajar itu nggak dapat dosa ya, malah dapat pahala dia. Karena dia lagi belajar terbata-bata. Ini kemuliaan orang yang belajar Quran. Kemudian kebaikan akan menghapus kesalahan, jelas. Semakin banyak kebaikan kita dapat dari Al-Quran, maka itu akan menghapus keburukan-keburukan. Allah ganti keburukan-keburukan kita dengan kebaikan. Dan setiap kali bertambah kualitas atau kuantitas bacaan kita, maka bertambah pahala dan ganjaran dari Allah. Maka disebutkan dalam satu hadis, siapa yang membaca 100 ayat pada satu malam, maka dituliskan pahala baginya, pahalanya orang yang mengerjakan sholat sepanjang malam. Tidak ada yang kuat di antara kita, sholat sepanjang malam. Tapi anak-anak kita atau kita membaca 100 ayat saja sebelum tidur, maka itu kita mendapat pahala seperti pahalanya orang yang sholat sepanjang malam. Ini adalah beberapa fadilah atau keutamaan. Tapi lagi-lagi ini perkara khaib ya, perkara yang belum tampak saat ini.
perkara yang sedang disembunyikan Allah nanti dikasihnya. Kemudian membaca Al-Quran akan mendatangkan syafaat. Hadirin, para pemirsa yang budiman, Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia nanti akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, pemberi pertolongan kepada orang yang membacanya. Betul, ini perkara ghaib nanti, itu di akhirat nanti. Dan ini lagi, Allah menjamin kehidupannya di dunia dan akhirat. Nah, kalau sudah menyangkut dunia, baru kita, apa ini? Kira-kira gitu. Allah telah menjamin bagi siapa yang mengikuti Al-Quran, dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan rugi di akhirat. Kemudian yang berikutnya, kita tahu bahwa kualitas amalan kita yang sholat, itu ditentukan juga salah satunya dari bacaan. Sedangkan sholat kita ini adalah pertama kali akan dihisap nanti. Dari semua amal ibadah kita, yang pertama kali akan dihisap oleh Allah itu adalah perkara sholat. Maka kalau sholat kita bagus, insya Allah amal ibadah kita yang lain dianggap bagus. Dan kalau sholat kita cacat, rusak, maka sebagus apapun amal ibadah kita yang lain, itu akan tetap ternilai rusak. Karena sholat kita ini sangat menentukan. Kemudian membaca Al-Quran itu dan kemudian mempelajari satu ayat saja, itu lebih baik daripada kita 100 rakaat sholat sunnah. Saya membaca hadis ini apa iya, tapi kita nggak boleh ragu, ini perkataan Rasulullah. Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sungguh jika kamu pergi mempelajari satu ayat dari kitabullah, maka itu lebih bagus bagimu daripada kamu sholat 100 rakaat sholat nafil, sholat sunnah. Dan kalau kamu belajar satu bab ilmu, apakah ilmu itu bisa kamu amalkan atau tidak bisa kamu amalkan atau belum bisa kamu amalkan, tapi belajarnya saja, satu bab itu lebih baik daripada kamu sholat 1000 rakaat. Ini betapa tingginya nilai mempelajari kitabullah. Begitu Bapak Ibu. Dan kemudian ini yang berikutnya. Nah, ini lagi ini. Ini menangkap hadis ini memang harus pakai kacamata iman yang kuat. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Sahabat bertanya, siapa yang mereka ya Rasulullah? Mereka adalah Ahlul Quran. Mereka adalah Ahlullah dan orang-orang istimewanya Allah. Nah, jadi Ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah. Dan sebagai keluarga dari Allah, maka Ahlul Quran ini pasti diistimewakan oleh Allah. Nanti kita lihat seperti apa implementasinya. Dan ini yang lebih penting lagi Bapak Ibu. Saya nggak ngerti betapa dahsyatnya yang hadis satu ini. Bahwa seorang Ahlul Quran, penghafal Quran akan memberi syafaat. Al-Quran akan menjadi syafaat baginya. Dan dia juga akan memberi syafaat. Seperti apa? Saya pernah mendengar ceramah satu ustadz. Bahwa setelah kebangkitan, kita semua dikumpulkan di padang mahsyar. Berapa lama? Konon kabarnya sampai 50.000 tahun kita dikumpulkan. Dalam keadaan apa? Kita dikumpulkan itu dalam keadaan telanjang. Kita tidak berpakaian. Dan keadaan ketika itu begitu dahsyat ya. Matahari didekatkan. Sehingga setiap manusia berkeringat dan mereka ditenggelamkan dengan keringatnya masing-masing. Ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya itu sebatas mata kaki, betis, sebatas pinggang. Bahkan ada yang megap-megap, hampir kelelep oleh keringatnya. Betapa beratnya ketika itu di padang mahsyar, di yaumil mahsyar. Dan kita dicuekin oleh Allah itu sampai 50.000 tahun. Tetapi kemudian datang Al-Quran, berkata kepada Allah, wahai Allah, beri pakaian kepada si fulan ini. Kasih pakaian. Maka kemudian datang malaikat, diberikan pakaian kemuliaan. Lalu masih juga dia minta, kata Al-Quran, wahai Allah, tambah lagi kepadanya. Maka ditambah lagi pakaian kemuliaan kepada si Ahlul Quran ini. Wahai Tuhanku, ridhoi dia ya Allah, ridhoi orang ini. Karena dia Ahlul Quran. Maka Allah pun ridho kepada dia. Maka diperintahkan kepadanya untuk membaca Al-Quran. Dan setiap dari bacaannya itu naik. Nah naiknya ini saya pernah baca di tempat lain, di hadis yang lain. Naik derajatnya, naik kedudukannya.
dari setiap satu ayat yang dia baca. Maka kemudian eh, yang saya pernah dengar, ketika kesusahan-kesusahan di padang mahsyar, maka anak-anak ahlul Quran dan keluarganya ini menempati tempat-tempat yang ditinggikan, mimbar-mimbar yang bercahaya, dan gak ada satu kesusahan sedikit pun. Masya Allah. Tapi lagi-lagi ini adalah perkara ghaib, perkara yang baru janji Allah nanti. Dan orang-orang ahlul Quran akan dikumpulkan bersama malaikat. Ini hadis yang tadi. Kemudian, nah ini yang penting lagi Bapak Ibu hadirin, saudaraku yang budiman, kenapa kita mesti ngotot dengan perkara ini? Dikatakan dari Buraidah al-Islami radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Al-Quran, mempelajari, mengamalkan, kelak pada hari kiamat dipakaikan mahkota dari cahaya yang sinarnya seperti sinar matahari. Nah, dan ini poinnya, dan kedua orang tuanya diberi pakaian yang tidak dapat dinilai dengan dunia. Maksudnya apa? Yang luar biasa indahnya, luar biasa bagus. Maka orang-orang tua akan bertanya kepada malaikat, kenapa kami ditaruh di mimbar-mimbar yang bercahaya? Kenapa kami dimuliakan? Ini dipakaikan mahkota, dipakaikan pakaian yang terbaik. Mereka bertanya, ada apa ini? Maka malaikat menjawab, karena anak-anak kalian telah menghafal Al-Quran. Anak-anak kalian telah menghafal Al-Quran. Ini, lagi-lagi ini adalah perkara ghaib. Nanti itu mah. Dan dikatakan di sini, tidak ada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat. Lebih bagus dari Al-Quran. Tidak ada. Bukan nabi, bukan malaikat, bukan pula yang lainnya. Al-Quran. Dan ini dahsyat lagi Bapak Ibu. Saya coba nukilkan hadis dari riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi, dan ini langsung dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Al-Quran, menghalal dan menghafalkannya, lalu menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharapkan apa yang diharamkan, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dan Allah menjamin untuk memberi syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang telah diwajibkan Allah masuk neraka. Masya Allah Bapak Ibu hadirin yang mulia, kita ini banyak salah, apalagi kita ini orang-orang tua, produk-produk lama ini banyak salah. Ibadah kita kadang sekedar-sekedar, banyak dosa kita, terutama dosa kepada kedua orang tua kita. Suami kepada istri, istri kepada suami, suami istri kepada anak-anak, kepada tetangga, pada kawan-kawan di kantor, dan sebagainya. Kita ini banyak dosa. Dan ada dosa-dosa kita yang mungkin tidak diampuni Allah sampai kita wafat. Sehingga di yaumil akhir nanti kita baru tahu betapa berat kita memikul dosa-dosa ini. Dan kalau Allah mentakdirkan kemudian Allah memutuskan bahwa kita harus mampir dulu ke neraka. Sebelum memasukin surga ini kita harus mampir dulu ke neraka. Dan berapa lama? Wallahu a'lam. Maka hanya ahlul Quran, anak-anak yang menghafal Quran, yang mampu memberi syafaat kepada kita. Bukan hanya kepada kedua orang tuanya, tapi kepada juga sanak keluarganya. Saya nggak tahu apakah ada perkara yang lebih dahsyat dari perkara ini. Tapi ini adalah perkara ghaib. Katanya, ini nanti di akhirat. Iya. Itu tadi perkara-perkara ghaib, Bapak Ibu, yang sempat saya nukilkan dari beberapa kitab yang saya baca. Dan bagaimana dengan perkara zahir, artinya nyatanya seperti apa nih? Tadi itu kan perkara janji-janji Allah, surga, neraka, pahala, itu nanti, belum kelihatan. Tapi dari ahlul Quran, anak-anak penghafal Quran ini kesehariannya seperti apa? Nah ini saya narasikan ini, saya sampaikan ini semata-mata atas dasar apa yang kami alami. Mungkin di luar sana ada kejadian-kejadian atau yang lebih dahsyat dari ini, tapi ini yang kami tahu. Ketika di dalam rumah tangga kami ada anak-anak menghafal Quran, maka ini yang kami tahu. Anak-anak itu berkah. Seperti apa keberkahan penghafal Quran? Ini mau saya bagi kepada Bapak Ibu. Dan saya berlindung kepada Allah. Semoga Allah menjaga amal kami, hati-hati kami terutama. Jangan sampai ada perasaan riya, ujub, sum'ah. Ada rasa bangga dalam perkara ini. Tidak. Kami hanya ingin berbagi. Pertama, anak-anak penghafal Quran
Quran itu Bapak Ibu, amal ibadahnya lebih terjaga. Saya tidak mengatakan anak saya tidak pernah berbuat dosa, tidak. Tetapi yang saya tahu, anak-anak saya tidak pernah tinggalkan sholat fardu yang 5 waktu. Anak-anak saya tidak pernah tinggalkan puasa. Kenapa? Karena mereka ahlul Quran. Mereka penghafal Quran. Mereka dijaga oleh Allah. Alhamdulillah amal-amal ibadahnya yang saya tahu itu lebih terjaga. Yang kedua Bapak Ibu, memiliki anak ahlul Quran itu masalahnya sedikit. Kalaupun ada masalah itu nggak pakai ribet. Sebab setiap ada masalah, kami tahu ada Allah hadir di situ. Allah selesaikan segera masalah. Mereka bukan tidak punya masalah, mereka punya masalah. Punya masalah dengan pergaulannya di sekolah, mungkin punya masalah dengan keluarga, punya masalah dengan tetangga, ada masalah. Atau ada masalah-masalah internal dia. Tapi insya Allah nggak ribet, anak-anak penghafal Quran itu nggak ribet. Dan Allah selesaikan. Dan ini lagi, akhlaknya anak-anak penghafal Quran itu Bapak Ibu, itu lebih mudah diarahkan, akhlaknya lebih bagus. Kemudian, nah ini, rezekinya anak-anak penghafal Quran itu seringkali itu nggak disangka-sangka. Rezekinya itu ada aja. Kalau mereka kepingin sesuatu, ingin beli sesuatu, kepingin sesuatu, ada aja jalan. Entah dapat hadiah, entah dikasih kami karena kami mudah untuk dapat rezeki, entah mereka dapatkan sendiri. Kadang-kadang mereka ikut lomba dapat hadiah, uangnya banyak dan uang yang sedikit berkah nggak habis-habis. Itu. Kemudian, nah ini yang kami tahu, anak-anak penghafal Quran itu lebih disukai oleh internal keluarga, lebih senang. Guru-guru di sekolah, tetangga, lingkungan itu cenderung lebih menyukai anak-anak ahlul Quran. Bisa saya katakan good performance lah. Nggak ada ruginya Bapak Ibu kalau kita memelihara atau menjadikan anak-anak kita ahlul Quran. Kemudian, nah ini kalau ketemu orang soleh, saya sering ketemu Ustadz. Oh ini anak Pak Amir, iya. Wah, gimana sekarang? Udah berapa juz hafalan? Alhamdulillah Tat, ini baru 15. Masya Allah, Alhamdulillah. Senang orang-orang soleh mendengar atau melihat anak-anak kita menghafal. Senang. Maka minta doanya Tat, mudah-mudahan. Iya, langsung Ustadz angkat tangan doa. Masya Allah. Dan kemudian, nah ini. Yang saya tahu sampai hari ini ada tidak kurang dari 24 perguruan tinggi swasta di Indonesia yang memberikan beasiswa atau kemudahan-kemudahan masuk ke pendidikan tinggi ya. Ada yang memberi beasiswa, ada yang masuk pakai jalur undangan khusus kepada anak-anak yang hafiz Quran atau hafal Quran. Ada yang mulai dari 5 juz, 10 juz, 15, ada yang 30. Artinya apa? Lembaga-lembaga pendidikan mereka akhirnya pada tahu tuh bahwa anak-anak penghafal Quran ini secara IQ, intelijensi itu di atas rata-rata. Tidak rugi mereka memberi beasiswa atau memberi kemudahan-kemudahan. Kemudian, nah ini, meskipun anak-anak saya saat ini sedang proses mencapai cita-cita, tapi kami bisa katakan bahwa cita-citanya akan lebih mudah tercapai. Kami punya keyakinan dan prasangka yang baik perkara ini. Kalau anak-anak saya kepingin punya ini, kepingin beli laptop, kepingin beli HP, ada aja jalan, mudah aja tercapai. Apalagi kalau kepingin jadi guru, kepingin jadi ustadz nantinya, insya Allah. Kemudian satu lagi, ini yang kita rasakan memang anak-anak penghafal Quran ini membawa kemuliaan bagi orang tuanya. Artinya apa? Ya contoh kecil saja, saya hari ini bisa ngoceh di depan laptop dan disaksikan banyak orang ini ya, karena kebawa-bawa anak-anak menghafal Quran. Anak-anak saya kenal dengan Mas Panca, kemudian Mas Panca bilang, ayahnya nanti suruh ceramah deh di Zoom meeting. Nah, akhirnya ngomong kayak gini. Ini kan membawa, ya katakanlah kemuliaan lah bagi orang tua. Saya pernah kenal dengan seorang ustadz namanya Abdul Rohim dari Pulau Nias. Kami waktu itu sempat ketemu karena dalam kegiatan dakwah, beliau cerita anak-anaknya yang penghafal Quran itu masih SD kelas 6, ada yang SMP kelas 2, itu sudah ditawari
menjadi imam di masjid-masjid besar, disiapkan tempat tinggal, kemudian digaji lagi, dan kemudian orang tuanya dibawa kemana-mana antar provinsi, disuruh ceramah di depan orang-orang soleh, di depan pejabat-pejabat, menceritakan betapa seperti apa jadi menciptakan anak-anak atau membuat anak-anak hafal Quran. Jadi akhirnya bapaknya yang bukan pula ustadz, pendidikannya nggak memadai, tidak punya kedudukan yang memadai di status sosial, tapi kemudian dimuliakan oleh anak-anaknya menjadi pembicara di mana-mana. Nah ini beberapa kelebihan dari anak-anak penghafal Quran. Maka sering saya katakan, apakah ada kondisi yang lebih baik dari berkahnya penghafal Quran? Maka mari kita coba bandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Ini saya hanya bermaksud menampilkan ini supaya kita memahami betapa pentingnya menjadikan anak-anak ahlul Quran. Coba kita bandingkan sama anak-anak umumnya yang tidak bergelut dengan dunia Al-Quran. Amal ibadahnya biasanya jadi masalah. Biasanya ya, saya seringkali mendapat keluhan atau curhatan dari orang-orang yang saya kenal. Wah Mir, ponaan kamu yang satu itu, Masya Allah, alangkah susah disuruh sholat. Jangankan ke masjid, ikut pengajian, sholat aja susah dibangunin. Wah Allah, kayak mana ya caranya? Banyak sekali jadi masalah. Kebiasaannya anak-anak yang tidak berkecimpung di Al-Quran, ini banyak problem, ribet. Terutama kalau dia lagi masa pubertas ya. Masya Allah, ini seringkali orang tua itu menjadi sibuk gara-gara ini. Problemnya banyak. Suka gabut lah istilah anak-anak sekarang ya. Ngeblank. Dan banyak sekali complicated masalahnya. Dan biasanya akhlaknya tidak terjamin ya, sulit diarahkan, bandel dan sebagainya, sulit diarahkan. Dan kemudian rezekinya juga lebih banyak membebani orang tua. Dan kecintaan orang-orang terhadap anak-anak kita yang ya biasa-biasa saja. Kemudian pergaulannya kadang-kadang lebih mengkhawatirkan. Kalau kita punya anak ahlul Quran, dia pergi dari rumah, pamit, ya mau pergi ke tempat teman, kita agak tenang, nyantai kita. Kita angkat tangan mendoakan. Ya Allah, lindungi anak saya, jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, jauhkan dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Angkat tangan. Tapi hati kita lebih plong. Tapi Masya Allah, saya dulu kalau mengingat kecilnya kami dulu ya, pergi dari rumah itu memang mengkhawatirkan. Baik, ini pointernya. Saya ingin bercerita mengapa bagaimana kita mengkondisikan anak-anak untuk menjadi penghafal Quran. Ini ada beberapa poin saya sempat narasikan, Mas Panca. Pertama, kami mendiskusikan visi dan misi keluarga. Yang kedua, kita orang tua mesti jadi uswah, jadi uswatun hasanah. Dan kita menghidupkan suasana agama dalam keluarga itu, suasana agama itu mesti hidup. Kemudian di situ ada tambahan kita ta'lim wa ta'alum. Ta'lim wa ta'alum ini adalah belajar mengajar lah. Kita membaca tentang fadilah, menjadi ahlul Quran itu hebatnya kayak mana. Itu selalu kita taklimkan setiap hari kepada anak-anak. Sehingga anak-anak kecekok betul gitu ya, dicekoki betul dengan fadilah-fadilah ahlul Quran. Kemudian kita tanamkan kepada anak-anak bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Dan kita juga belajar dari keluarga yang sudah sukses menjadi penghafal Quran. Dan satu lagi ini penting, saya atau kami mendoktrinasi anak yang sulung. Seperti apa nanti kita coba jelaskan. Kemudian berikutnya kami membuat komitmen dan program bareng-bareng sekeluarga. Dan kami orang tua membuat amalan penunjang untuk mensupport ini. Baik, seperti apa? Saya lupa ingat, tapi dulu saya pernah menengah-tengahkan gambar ini kepada anak-anak saya. Saya bilang bahwa keluarga kita harus menjadi keluarga penghafal Quran. Karena apa? Karena di ujung jembatan itu ada surga, ada jannah menunggu kita. Itu. Nah, makanya jembatan ini adalah jembatan misi atau jembatan visi. Ini jembatan mimpi kami.
Visi kami adalah menjadikan kita satu keluarga ini ahlul Quran. Karena ahlul Quran itu dijamin ada di surga. Maka kita akan sama-sama perbaiki iman kita, ubudiyah ini ibadah kita, muamalah, cara kami cari rezeki, cara kita bergaul dan akhlak. Ini didandani. Dan landasan kita adalah Al-Quran dan hadis-hadis. Ini visi dan misi keluarga. Dan ini kita diskusikan sama anak-anak. Kemudian kami orang tua harus menjadi contoh bagi anak-anak. Maka mau tidak mau Bapak Ibu, kami harus perbaiki iman kami. Kami harus belajar lagi ibadah kami diperbagus. Muamalah cara kami nyari rezeki pun kita kontrol sekarang. Muasyarah bagaimana kami bergaul sesama keluarga, sesama masyarakat dengan orang lain. Dan akhlak orang tua ini juga harus kita perhatikan. Karena anak-anak kita melihat kita. Maka kalau akhlak orang tua ini harus dikontrol betul. Sejak anak-anak kita kecil ini, kita orang tuanya harus menampilkan akhlak yang benar. Kemudian, ini keterbatasan orang tua diskusi. Maksudnya apa? Kami orang tua itu memang punya keterbatasan. Sehingga supaya ini tidak jadi masalah, ini kita diskusikan sama anak-anak. Orang tua kamu ilmunya nggak memadai perkara Al-Quran. Ayah kamu nggak bisa ngaji, ibu kamu juga payah ngajinya. Kita diskusikan. Kemudian orang tua kamu secara penghasilan juga terbatas, maka apabila cita-citamu tercapai begini-begini, kita ceritakan keterbatasan. Kemudian kita tanamkan pada anak-anak kita bahwa kita adalah tim. Maka tim ini ada pembagian tugas. Tugas ayah, tugas umi apa, tugas anak sulung apa, tugas adik-adiknya apa. Ini jelas pembagian tugasnya. Termasuk tugas Allah apa. Tugas kita apa, tugas Allah apa. Kemudian dengan komunikasi yang efektif, sebisa mungkin kita jadi idola. Karena apa? Begitu anak-anak kita ketemu masalah, mereka lebih senang curhat ke kita, bukan ke kawannya. Maka harus diciptakan situasi, kondisi, komunikasi yang efektif dengan anak-anak. Setiap anak-anak punya masalah, mereka lebih senang curhat ke ayahnya atau ke uminya. Karena dengan mereka curhat ke orang tuanya, mereka mendapatkan solusi jawaban yang mereka butuhkan. Nah, ini memang tidak mudah. Tetapi insya Allah ini bisa. Nah, ini penting menghidupkan suasana agama dalam keluarga. Setiap hari kami dulu selalu duduk bermajelis membaca kitab Fadilah Amal. Apa guna sholat, apa guna baca Quran, apa guna zikir, apa guna puasa, sodako. Dan kita baca juga kisah-kisah sahabat. Ini semua dalam rangka membentuk suasana agama di rumah. Sehingga agama itu hadir. Sehingga suasana itu adem. Kita kan sering ngomong, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah. Sakinah itu seperti apa? Sakinah itu adalah ketenangan. Dan ketenangan itu bisa hadir kalau kita membuat amal yang kemudian malaikat datang berkumpul dalam rumah kita. Kalau malaikat datang berkumpul rame-rame, Mas Panca, maka setan-setan itu pada keluar rumah. Mereka nggak betah di dalam rumah kita. Maka suasana agama itu memang harus kita hadirkan dalam rumah. Untuk apa kita belajar fadilah-fadilah ini? Supaya kita mengenal nilainya amal. Misal contoh, barang siapa yang berwudu dengan sempurna di rumah, kemudian dia berjalan ke masjid semata-mata melaksanakan sholat berjamaah, maka setiap langkah kakinya Allah angkat satu derajatnya. Allah hapus satu kesalahan dan dosanya. Allah beri dia satu pahala hasanah. Nah, jadi anak-anak dikenalkan betapa tinggi nilai berangkat ke masjid dalam keadaan berwudu dan sebagainya. Jadi begitu juga fadilah-fadilah yang lain. Ini singkat-singkat saja karena ternyata waktunya sudah 47 menit, hampir 50. Dan kami setiap hari melakukan musyawarah harian Bapak Ibu. Ini maksudnya apa ini? Apa kayak musyawarah seperti? Enggak, ini musyawarah harian ini sederhana. Kami kumpul bermajelis habis subuh biasanya atau habis maghrib duduk. Kemudian kami mengevaluasi. Kemarin siapa? Coba cerita dulu apa tugas kemarin. Jaki, apa tugasnya? Mengerjakan PR dan sebagainya, pembagian tugas hari, dievaluasi. Kemudian hari ini siapa yang akan baca taklim, siapa yang akan cuci piring, siapa yang akan hikmat. Hikmat itu menyiapkan makan. Kami biasa makan itu satu nampan rame-rame, dan itu ada yang menyiapkan, yang hikmat. Siapa yang nyapu halaman, siapa yang ngepel, dan sebagainya. Ini pembagian tugas. Ini musyawarah penting untuk menjaga fikir agama dan menjaga ukhuwah di antara kami, kekeluargaan. Dan kemudian kami juga mengajarkan kepada anak menerapkan adab-adab sehari-hari. Jadi saya pernah dengar dulu, bagaimana kalian akan
mengajak anak-anak kalian menunaikan sunnah kalau dia tidak diajarkan sholat duha. Nah ini kita ajarkan. Adab makan, adab tidur, adab keluar masuk rumah, keluar masuk kamar mandi, adab berpakaian, semuanya kita ajarkan. Sehingga anak-anak kita memang menjadi sibuk mengamalkan sunnah. Dan saya tahunya, sependek pengetahuan yang saya pernah dengar, di balik sunnah itu ada kejayaan. Jadi kalau kita amalkan sunnah-sunnah itu, insya Allah nanti Allah akan tunjukkan kejayaan orang-orang yang mengamalkan sunnah. Kemudian, nah ini yang penting lagi Bapak Ibu, para pemirsa, kita mulai perlahan-lahan meninggalkan majelis lalai. Apa ini? Majelis lalai itu contohnya nonton TV, musik-musik, atau permainan-permainan seperti kartu dan sebagainya ya di rumah, dan obrolan-obrolan ngalor ngidul yang nggak keruan-keruanan. Ini majelis-majelis lalai perlahan-lahan kita tinggalkan. Memang nggak sekaligus. Termasuk main gadget ya, main game dan sebagainya. Dulu saya dengan anak-anak biasa main game di laptop, di komputer. Belakangan ini game udah mulai kita tinggalkan. Taklum wa taklum ini kita mendoktrin anak-anak bahwa ahlul Quran itu ahlullah di dunia. Allah jamin kehidupan di dunia, di akhirat. Dia ahlul jannah. Ahlul Quran ahlul syafaat. Dia akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama malaikat dan ditinggikan derajat di surganya. Dan anak-anak muda yang menghafal Quran itu keren banget. Lihat sekarang ini. Nggak ada lagi anak-anak yang keren itu terus yang pakaiannya sembarangan, pergaulannya sembarangan. Nggak ada. Minum-minum, ngerokok. Nggak ada. Ahlul Quran itu keren hari ini. Lihat, boleh dibuka YouTube. Penghafal-penghafal Al-Quran itu ganteng-ganteng, keren-keren, bersih, wangi, dan disukai banyak orang. Keren hafal Quran. Ini ditanamkan sama anak-anak. Dan satu lagi kita sampaikan ke anak-anak, hafal Quran itu mudah. Meskipun saya sendiri sebagai orang tua kesusahan ngapal Quran. Hafal satu ayat satu hari, besok lupa lagi dan sebagainya. Tetapi kita tanamkan ke anak-anak karena ini janji Allah di Al-Quran surat Al-Qamar. Allah bicara sampai 4 kali. Di ayat 17, 22, 32 dan 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan adakah yang mau mengambil pelajaran. Jadi menghafal Quran itu mudah dan ini didoktrinkan ke anak-anak. Dan kami juga sering membuka YouTube-nya atau kisah-kisah dari keluarga-keluarga di Indonesia yang sudah sukses menjadikan anak-anaknya penghafal Quran. Ada keluarga Mutamim Ula ya, kemudian Abdul Rahim Bayan, keluarganya Kak Nabila, Abdul Rahim yang dari Pulau Nias, kawan kita di kegiatan dakwah. Kemudian kita juga sering nonton itu Hafiz Indonesia, menjadi inspirasi. Dan kemudian kita melatih anak-anak kita menjadi inspirasi di komunitas. Artinya apa? Anak-anak kita mengajak kawan-kawannya untuk menjadi ahlul Quran juga. Dia juga mesti dakwah. Dan ini penting, saya atau kami mendoktrin anak sulung. Saya bilang sama anak saya Zaki yang utama, kamu adalah anak tertua, kamu adalah wakilnya ayah. Ketika ayah tidak ada, maka kamu pemimpin. Kamu anak sulung, kamu harus jadi contoh, didoktrin. Maka anak sulung ini sangat menentukan. Kalau anak sulung sudah berhasil kita taklukkan, istilahnya kita arahkan, maka insya Allah dia akan menjadi pemudah jalan bagi adik-adiknya. Dan anak sulung tidak boleh gagal. Ini yang saya doktrin. Zaki anak yang sulung tidak boleh gagal. Dia harus berhasil. Lalu kemudian kami membuat komitmen. Setelah kami paham visi keluarga, setelah paham fadilahnya Al-Quran, setelah dikenalkan teknis-teknis hafal, maka baru kita membuat target, bikin agenda, dan bikin komitmen. Saya singkat saja, contoh ini target yang pernah kami buat. Target ini kita buat dulu ringan-ringan ya. Zaki mesti tamat 30 juz hafiz Quran itu pada saat tamat SMA. Alhamdulillah dia tercapai ketika naik kelas 3, jadi lebih cepat. Ziza atau Inayah, itu kita target dia tamat SMA sudah 30 juz. Alhamdulillah dia naik kelas 2, itu sudah 30 juz. Zakwan, ini juga kita sudah agendakan targetnya tamat SMA, tapi alhamdulillah sih di bulan November ini mudah-mudahan selesai. Nah Zen yang bungsu kita sudah agendakan tamat SMP deh. Maksudnya apa? Ya kita memaklumi zaman kayak gini,
anak-anak mungkin tidak sepenuhnya bisa dikekang. Karena apa? Kami ini hidup di lingkungan umum, bukan lingkungan pondok. Kalau lingkungan pondok, Masya Allah, 2,5 tahun Mas Panca. Pemirsa, 2,5 tahun itu rata-rata anak-anak sudah hafal 30 juz. Tapi karena ini lingkungan yang bukan pondok, lingkungan umum, maka kami membuat kira-kira ya 5-6 tahun lah anak-anak. Bayangkan kalau Bapak Ibu 5-6 tahun kita target anak kita hafal Quran. Coba kalau kita hitung, boleh pegang kalkulator ya. Satu Al-Quran itu ada 600 halaman karena ini yang standar ya, standar menghafal, karena satu juz itu terdiri dari 20 halaman. 20 halaman satu juz itu berarti 30 juz, ada 600 halaman. 600 halaman kalau kemudian kita target anak-anak hafal dalam 5 tahun katakanlah. 5 tahun, maka 1 tahun anak-anak menghafal 120 halaman. Kalau di breakdown lagi, 120 halaman itu dihafal dalam 360 hari. Mas Panca, 1 hari anak-anak kita itu menghafal 1/3 halaman. Kalau 1 halaman itu terdiri dari 15 baris, Masya Allah, anak-anak kita cuma menghafal 5 baris. 5 baris. Ya. 5 baris Al-Quran itu 1 hari. Dan itu kalau di breakdown dalam jadwal sholat, habis sholat awakmu ngapal baris wae. 1 baris hafal Quran. 1 baris setiap habis sholat. Jadi di breakdown dan kita, maka ya insya Allah sih dalam kenyataannya, yakin aja kita, ternyata mereka lebih cepat. Dan kemudian kita bikin agenda sehari-hari, kapan kita harus menambah hafalan, kapan harus murojaah hafalan yang lama, kapan harus murojaah hafalan yang baru, kapan mesti setoran, bagaimana teknisnya. Nah ini ada yang saya tayangkan, ini singkat-singkat saja karena mudah-mudahan materi ini nanti dibagi oleh Mas Panca kepada pemirsa sehingga bisa dibaca lebih detail. Ini salah contoh bagaimana metode. Tapi metode ini tidak juga bisa dipakai oleh anak-anak karena mereka punya metode yang ia sendiri-sendiri. Zaki itu punya metode dari membaca, menghafal. Zakwan itu kalau menghafal itu keluar masuk rumah itu dengan teriak-teriak, keras-keras menghafalnya. Kalau Nayah lain lagi, Ziza ini lain lagi. Kalau dia ngapal dia sembunyi di kamar, nggak kedengaran suaranya, dia tahu-tahu udah hafal. Zen lain lagi, dia tidak menghafal dari membaca, tapi hafalan Zen itu dari listeningnya. Kalau dia diantar berangkat sekolah, waktu di PAUD dulu, di mobil disetelkan murotal, lalu dia simak setiap hari rutin, maka dia tahu-tahu hafal. Jadi Zen itu hafal juz 29 dan juz 30 itu bukan dari membaca, tapi dari mendengar murotal. Jadi anak-anak itu memang punya beda-beda. Dan ini amalan penunjang, Bapak Ibu, dan ini saya perlu ceritakan. Kita perlu kalau memprogram anak mau habis Quran itu memang sejak prahamil ya. Meskipun ini tidak berlaku bagi anak saya yang 3, karena yang 3, Zaki, Ziza, Zakwan itu kami dapat hidayahnya setelah mereka sudah tumbuh. Tapi bagi yang Zen itu kami memprogramnya sebelum kehamilan dengan niat dan doa yang tepat. Kemudian kita setelkan murotal itu semenjak anak kehamilan hari pertama kehamilan. Itu benar ya. Jadi apa yang diceritakan oleh Ustadz Adi Hidayat itu bahwa satu juz itu diperdengarkan 1 bulan full. Itu benar. Kalau kami dulu kacau karena nggak ngerti ilmunya Mas Panca. Jadi kadang-kadang hari ini nyetelnya Ar-Rahman, besok senang Al-Waqi'ah, senang juz 30. Jadi nggak tertib itu. Sehingga memorinya si jabang bayi juga agak nggak tertib juga. Iya. Nah, jadi kalau ini benar kalau kata Ustadz Adi Hidayat itu, bahwa 9 bulan kehamilan anak-anak kita diperdengarkan 9 juz secara rutin. Begitu dia sudah memasuki masa bayi, kemudian balita, di umur sekitar 2,5 tahun, dia itu sudah terperdengarkan di telinganya itu 30 juz. Dan ketika lisannya sudah mampu mengucapkan, sudah mampu membicarakan sesuatu, maka Al-Quran itu sesungguhnya sudah ada di memorinya. Saya tidak bisa membuktikan ini 100%, tapi sekian puluh persen dapat nih. Kenapa? Zen, anak yang paling ragil, itu kami program seperti ini. Cuma karena ilmu kami terbatas. Jadi memorinya itu nggak kayak gini kami hasilnya. Kemudian ini program doa. Nih, ini saya mau cerita.
Doa betul, ada waktu-waktu mustajab, tapi ada yang unik. Doa ketika anak kita tidur. Bapak Ibu, ini semenjak Zaki anak yang sulung kecil, saya dulu sering kalau menjumpai dia lagi tidur, saya langsung elus kepalanya, saya cium kepalanya, saya pegang, saya elus, dan saya doa. Ya Allah, anugerahkanlah kepada anak ini kecerdasan, sehingga dia mudah nanti sekolah. Dulu belum ngerti Al-Quran, jadi mudah sekolahnya. Begitu juga sampai anak-anak yang paling kecil si Z. Kalau mereka lagi tidur, saya usap dadanya. Ya Allah, beri dia kesabaran, supaya dia sabar dalam menuntut ilmu. Saya elus seluruh badannya, beri dia kekuatan, jauhkan dari sakit dan penyakit, sehingga dia mudah menjalankan syariat agama. Nah itu doa-doa ketika anak tidur, karena saya pernah dengar dari Ustadz, seseorang anak yang lagi tidur, itu memang yang tidur itu jasmaninya, fisiknya, tapi ruhnya, jiwanya itu tidak tidur, dan dia mendengar doa dari bapaknya. Nah orang tua ikut ngapal, ini juga saya pernah dulu mendengar dari Ustadz Yusuf Mansur, kalau kalian memasukkan anak di pondok, maka orang tuanya jangan molor di rumah katanya. Harus ikut ngapal juga, meskipun dulu ada istilah one day one ayah. Satu hari satu ayat. Meskipun susah payah orang tua, tapi kita tetap Mas Panca, satu hari minimal satu ayat kita hafal. Karena ini menjadi amunisi, daya dorong bagi anak-anak. Saya ingat Mas Panca ketika Zakwan di Permata Bunda dulu. Setiap dia kesulitan menghafal, dia pulang, dia marah-marah dengan saya. Ini ayah pasti banyak tidur nih, nggak ikut ngapal. Kenapa? Karena adik susah nih ngapalnya, ini kok susah sekali ngapal. Nah, jadi betul itu, percaya tidak percaya, orang tua yang tidur ngorok di rumah lalu anak-anaknya di pondok setengah mati menghafal, susah anak-anaknya. Kemudian lingkungan yang tepat dan kadang-kadang kita juga perlu memberi penghargaan atau sanksi bagi anak-anak kita. Baik amalan-amalan penunjang yang kami sering adakan, diantaranya itu menyertakan anak-anak dalam lomba. Kemudian hubungan komunikasi dengan anak juga dengan guru pembimbing. Makanan dan pakaian Mas Panca ini penting banget, mesti dari sumber yang benar-benar halal. Dan kita juga tertibkan penggunaan gadget dan kita tinggalkan majelis lalai, serta lakukan checklist dan monitoring dari hafalan anak-anak kita. Bapak Ibu hadirin yang budiman, bisa menghafal Quran ini karena anugerah Allah, karena karunia Allah, dan pertolongan Allah serta ridhonya Allah. Jadi bukan karena hebatnya kita, karena cerdasnya anak kita, karena media dan dukungan segala, tidak. Karena Allah menganugerahkan perkara ini. Sedangkan tugas kita memang hanya membuat upaya-upaya. Upaya kita ini upaya yang harus sesuai dengan yang kita kehendaki dari Allah. Maka ya Allah, para hadirin yang beriman, saudara-saudaraku, para sahabat dan keluargaku, dimanapun berada, mari kita sempurnakan ikhtiar dan kita perbanyak tawakal untuk menjadikan anak-anak kita penghafal-penghafal Al-Quran. Dan saya doakan mudah-mudahan Allah memilih kita dan keluarga kita untuk menjaga kalam-kalamnya Allah, dan semoga Allah pilih kita dan keluarga kita untuk menjadi ahlul Quran. Demikian Mas Panca yang bisa saya bagi di kesempatan pagi ini. Matur nuwun, dan saya kembalikan kepada Mas Panca yang ganteng. Silakan dibuka forum diskusi. Alhamdulillah senang sekali, dan saya persilakan mudah-mudahan ada diskusi interaktif yang cukup untuk ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Masya Allah, Ustaz, ini tadi yang ikut menyimak di YouTube ada 12 or 13 sampai 14 tadi, dan di Zoom ini ada 50 lebih. Jadi Masya Allah ya, luar biasa. Dan saya yakin pasti teman-teman ayah bunda punya banyak pertanyaan. Nah, karena terbatasnya waktu, saya buka 3 orang penanya. Silahkan boleh melalui chat atau raise hand, nanti saya buka ininya. Nah, Masya Allah langsung ada yang bertanya nih dari Bapak, Ibu ya, Ibu Kardila Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana membuat orang tua mengerti betapa pentingnya Al-Quran supaya kami yang ingin menghafal Quran, yang membutuhkan penunjang penghafal juga bisa mencapai progres yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran, begitu. Langsung dijawab saja, boleh. Ya. Alhamdulillah, terima kasih, pertanyaannya bagus. Jadi
memang betul kalau anak-anak langsung ngomong ke bapak ibunya, satu anak-anak mungkin terbatas cara bicaranya, ngomongnya, mau nanti malah kena marah seolah-olah anak-anak kok nyeramahin bapak ibunya. Tapi saya sebagai orang tua dan dulu juga pernah menjadi anak, kita bisa akalin gini, anakku. Pertama, kalau ada pengajian-pengajian di masjid atau dimanapun terkait dengan uh, uh, materinya, terkait dengan masalah ahlul Quran dan sebagainya, maka kita upayakan, kita rengek-rengek supaya orang tua kita ikut di majelis itu. Itu satu. Yang kedua, bisa saja kita minta bantuan apa ustadz atau orang-orang tua supaya bisa ngandani ngasih tahu orang tua kita. Bagaimana caranya? Silaturahim ke rumah, cerita, kemudian sehingga menimbulkan inspirasi bagi orang tua kita. Sehingga orang tua kita jadi paham, oh gitu ya, oh iya ya, oh iya ya. Sehingga kayak materi ini tadi, ini boleh di print, suatu hari didiskusikan sama orang tua kita. Pak, saya mau nanya sih Pak, atau Mak, saya mau nanya sih, ini ada hadis kayak gini, ini bener apa enggak sih, kayak mana sih ceritanya? Seolah-olah kita bertanya, tapi sebenarnya itu lagi gitu. Jadi banyak kiat. Atau kemudian kita nyetel di rumah, ceramah-ceramah yang kemudian kita gedein sedikit. Kita tidak ngajak, Bapak Ibu ayo kumpul kita nonton ceramah. Enggak, tapi kita nonton ceramah suaranya gedein dikit. Mudah-mudahan dia awalnya tadinya nggak perhatian, mudah-mudahan nyambung. Jadi itu cara kita memberitahu betapa pentingnya perkara ini. Oke, pakai pihak ketiga itu ya, Ustaz, ya? Iya, kita butuh. Kalau misalnya kayak anak-anak kami sih, anak-anak boleh protes dengan saya. Misalnya contoh, saya suatu kali ngaji dan kemudian salah, maka anak-anak langsung, ya itu salah begini. Saya nyantai aja. Tapi banyak orang tua yang tidak siap dikritisi oleh anaknya atau kadang-kadang membutuhkan pihak ketiga untuk itu. Itu kira-kira. Oke, selanjutnya ini banyak banget Ustaz yang bertanya. Ini selanjutnya Ustaz, ada Pak Wiwit Sugiarto yang sudah raise hand. Saya persilahkan untuk bertanya. Pak Wiwit Sugiarto, mau bertanya langsung? Oke, atau sebentar. Ini ada siapa nih? Hamdani. Oh, Hamdani. Oh, boleh buka ininya? Kameranya? Oke. Pak Hamdani, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Silakan perkenalkan dan dari mana asalnya. Saya Herdani, tinggal di Bataranila, Haji Mena, Ustaz. Kebetulan gabung juga di holakohnya Ustaz Zaki di Kota Sepang. Iya. Izin bertanya Ustaz, ini di zaman sekarang ini untuk lembaga pendidikan model yang seperti apa yang kira-kira menurut Ustadz yang terbaik? Seperti yang kita kenal mungkin ada yang formal, ada anak-anak yang memang memiliki kemampuan untuk menghafal walaupun dalam sekolah yang formal. Kemudian ada juga yang semi formal, misalnya yang seperti SDIT, yang di sana ada tambahan program-program menghafal, atau mungkin yang lebih kentalnya di pondok. Menurut Ustadz, bagaimana jika kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan seperti ini, Ustadz? Ya, terima kasih. Singkat saja, jadi untuk menjadi ahlul Quran atau penghafal Quran itu memang banyak penunjang ya. Yang pertama dari keluarga, yang kedua ini lingkungan, yang ketiga baru teknis ya, hal-hal teknis. Tapi dua ini perkara, ya ini keluarga dan lingkungan. Jadi kalau keluarga sudah berniat banget, sudah sepakat visi misinya sudah seperti itu, maka kita membutuhkan lembaga. Nah, lembaga yang bisa kita pilih adalah satu, lembaga yang lebih banyak mengajarkan perkara agama bagi anak-anak kita. Tuh. Yang kedua, lembaga yang kondusif untuk menghafal. Kalau lembaga, mohon maaf, kalau yang saya rekomendasikan adalah ya sekolah-sekolah yang boarding ya, yang mondok lah kira-kira gitu. Kalau kita ngomong pondok ini kadang-kadang anak kita udah stres dulu, pondok itu terbayang situasinya horor dan sebagainya.
Maka sekarang ini narasinya dimudahkan jadi istilah boarding school. Itu yang paling ini, karena apa? Itu lingkungan memadai, ketemu orang yang baik-baik, guru yang baik-baik, dan fokusnya sama. Tapi kalau mohon maaf sekolah umum itu fokusnya beda-beda. Ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi perawat, ada yang mau jadi bidan, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru, ada yang nggak jelas cita-citanya. Maka orang-orang berkumpul ini ya kurang fokus anak kita. Maka anak kita fokusnya ke Al-Quran, dia mesti punya lembaga pendidikan yang memadai. Lembaganya yang memadai, suasananya yang mendukung, kehidupan agamanya hidup di situ, dan itu silakan dipilih apakah yang semi formal atau yang formal, apapun sekolahan itu, yang penting satu sekolahan itu menghadirkan suasana agama di situ. Mereka amalkan sunnah, mereka amalkan sholat tahajud, mereka amalkan agama dengan baik, dan itu lingkungan memadai untuk anak kita jadi ahlul Quran. Gitu. Secanggih apapun sekolah, kalau tidak ada suasana begitu, ya mohon maaf, tergantung cita-cita ya. Kalau orang tua cita-citanya dunia, ya cari sekolahan umum yang bonafit. Tapi kalau cita-cita keluarga ini akhirat, maka cari sekolah-sekolah yang mendukung jalan ke arah sana gitu. Itu kira-kira, dan jawaban saya tidak ya mudah-mudahan dipahami ya. Iya. Terima kasih. Nah, ada lagi Ustaz. Ini kita sampai jam berapa ya? Sampai 10:30 ya Ustaz. Saya minta tambahan 30 menit ya. Boleh. Ini Masya Allah antusias sekali nih para peserta. Ini saya lanjutkan baca pertanyaan dari Bu Nur Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita bagi calon orang tua yang awam dalam agama untuk bisa membentuk anak-anak yang cinta Quran dan menjadi penghafal Quran? Nah, gitu Ustaz. Ya. Saya kembali ke yang pernah saya tayangin tadi. Jadi kita ini awam, sama Bu, kami juga awam. Tapi yang paling penting ketika kita awam, kita suami istri ini kompak dulu. Jadi jangan sampai suami punya visi apa, istri visinya apa, anak-anak kemana, bingung. Maka suami istri mesti paham dulu, Mak, kita ngomong sama istri, tugas kita menikah ini, membentuk keluarga ini adalah membawa keluarga kita ini dari dunia yang serba sementara ini ke akhirat yang selama-lamanya di surga. Nah, seperti yang saya tayangkan, visi misi keluarga ini mesti mateng dulu nih suami istri. Kita orang awam, betul, nanti caranya mencari itu belakangan. Yang penting kita sepakat dulu nih suami istri, bahwa kita akan bawa anak-anak kita ini ke surga. Nah, salah satu jalan untuk masuk ke surga itu melalui Al-Quran. Karena apa? Nah, tadi itu. Silakan nanti dari materi ini boleh nanti dibuka-buka, di print, dibaca bareng-bareng suami istri, sehingga menambahkan jazbah ya, semangat baru bagi kita untuk menjadikan anak-anak kita ahli Al-Quran. Kemudian setelah itu kita diskusi, cari orang yang paham bagaimana, misalnya kita cari ustadz, minta bimbingan dari ustadz bagaimana supaya anak-anak kita ini bisa mau menghafal Quran. Suasana rumah tangganya mesti dibentuk. Maka di sini saya katakan menghidupkan suasana agama. Ini penting banget. Kemudian mendoktrin anak-anak dengan fadilah-fadilah ahlul Quran. Ini doktrin tiap hari, dibacakan tiap hari. Dan bukunya ini murah ya, silakan. Saya tidak promosi karena bukan promosi buku, tapi di rumah tangga kami itu baca buku Fadilah Amal. Dan itu murah, harganya 30.000, tebal banget bukunya. Dan itu Fadilah Amal ibadah ada di situ semua. Dan itu dibaca tiap hari, dibaca. Sehingga kalau kita baca Fadilah, kalau kita baca kitab, itu malaikat masuk kumpul dalam rumah kita dan setan-setan pada keluar, sehingga suasana agama terbentuk di rumah, dan itu akan memudahkan anak-anak kita diarahkan. Jadi bagi suami istri yang awam segala macam, pertama niatnya dibenarkan dulu, kedua kita mulai membentuk suasana agama, kemudian komunikasi sama anak-anak kita dibagusin supaya anak-anak kita paham kenapa mereka mau disuruh ngapal Quran. Kawan-kawan kita yang lain pada main game, kawan-kawan kita lain pada main Mobile Legend. Kenapa kita disuruh ngapal Quran? Nah, ini mesti clear ini. Jadi komunikasi dengan anak-anak kita. Kenapa anak-anak orang lain sepedahan seharian, main di warnet, keliling, mancing, bahkan nggak dicari sama bapak ibunya, bebas. Tapi kenapa anak-anak kita disuruh ngapal Quran? Ini harus clear penjelasannya kepada anak-anak. Caranya apa itu tadi itu? Fadilah-fadilah diceritakan, yang hebat-hebatnya tentang Al-Quran diceritakan. Mudah-mudahan. Dan satu lagi ya,
jangan sampai lupa ngangkat tangan di sepertiga akhir malam ini dibenerin dulu, karena itu kekuatan dari Allah. Terima kasih Mas Wanca. Wallahu Oke. a'lam. Ini masih banyak, Ustaz. Ada selanjutnya dari Bapak Fakih Ilham. Biasanya di rumah adakah forum halaqah Quran dengan anak-anak? Biasanya di rumah adakah? Nah, lalu bagaimana cara mengajari mereka yang mau menghafal setiap hari? Karena anak saya 5 tahun, hafalannya kurang tertarik. Hafalan kurang tertarik ini maksudnya, Ustaz beliau. Ya, terima kasih. Itu udah bagus ya. Jadi suasana dalam rumah tangga itu mesti suasana agama. Jangan majelis lalai. Nyetel TV gede-gede, musik, dan itu majelis lalai. Suasana rumah tangga harus dibentuk suasana agama dulu. Setelkan murotal, kenceng-kenceng di rumah, murotal pagi, siang, malam, suasana. Itu suasana agama. Kemudian bikinlah halaqah Quran. Kita duduk bermajelis satu keluarga, istri, suami, anak-anak. Kemudian kita baca Quran. Anak-anak kita tidak tertarik, nggak apa-apa. Awalnya begitu. Kita baca buku taklim, anak-anak nggak tertarik. Bahkan maaf, istri kita kadang nggak tertarik. Anak-anak kita cuek, nggak apa-apa. Jojong aja terus. Nanti mereka akan terkena suasana. Lama-lama anak kita akan dekat. Apa sih yang dibaca? Ini ayah sama umi ini ngapain sih duduk-duduk? Lama-lama mereka mau duduk. Begitu juga seorang suami yang bandel, nggak mau kenal agama, istrinya tiap hari baca aja begitu taklim di rumah, keras-keras bacanya. Walaupun suami nggak peduli, nggak apa-apa. Suatu hari nanti dia akan tertarik. Karena apa? Allah berikan hidayah. Nah begitu juga anak kita belum tertarik yang umur 5 tahun, tidak apa-apa. Tetap dibikin aja suasana ngaji, suasana agama, suasana cerita-cerita tentang penghafal Quran, suasana agama dihidupkan di rumah. Mudah-mudahan nanti pelan-pelan anak ini akan tertarik. Dan satu lagi, kekuatan doa. Doa di waktu-waktu mustajab ini jangan sampai lepas. Dan doa kita mesti bulat. Bulat itu apa? Mesti pulen gitu. Doanya itu mesti benar. Mengharapkan anak-anak kita menjadi ahlul Quran, dan kami satu keluarga ini juga menjadi ahlul Quran, supaya Allah bimbing ke arah sana. Dan hanya Allah saja yang mampu memberi itu. Kita hanya upaya-upaya ya. Jadi itu tadi suasana rumah tangga dibentuk sebagai suasana agama, kemudian doa kenceng-kenceng, jangan putus-putus. Insya Allah suatu hari nanti nyampe kita di satu masa di mana anak-anak kita mau ngapal, mudah diarahkan, suasana dalam rumah tangga kita adem, enak gitu. Nanti nyampe ke sana. Terima kasih. Iya, nah ini ada terakhir ya, ini ada 3 lagi pertanyaan, ini yang terakhir. Bagaimana cara mengarahkan anak-anak yang sulit diarahkan, Ustaz? Karena kita baru mengetahui betapa pentingnya Al-Quran dalam kehidupan. Karena sebelumnya terlalu mencintai mendahulukan dunia. Seperti tadi juga sudah dijelaskan ya, Ustaz ya. Ya, terima kasih. Saya sedikit ulang. Kalau anak-anak kita masih balita, masih bayi-bayi di bawah 5 tahun, itu masih cenderung lebih mudah membentuknya. Ketika dia lagi tidur, dipeluk, didoakan, kepalanya diusap supaya Allah berikan kecerdasan. Dadanya diusap-usap, disebut namanya. Diusap dadanya supaya Allah berikan kelapangan dadanya, kesabaran, ketabahan, kemudahan dibentuk. Kalau anak-anak sudah mulai remaja, apalagi masuk masa pubertas, tidak ada cara lain kecuali anak itu dirangkul. Jangan dimusuhi, jangan didoktrin. Pokoknya anak-anak itu dirangkul. Komunikasinya clear. Anak-anak itu dibawa lagi ke dalam rumah. Jangan sampai anak-anak kita menemukan keindahan, keasikan, keenaan di luar rumah. Jangan sampai ada orang-orang yang ada di luar rumah menarik minatnya anak-anak kita untuk keluar rumah. Jadi anak-anak kita yang sudah susah diarahkan harus dikembalikan lagi ke dalam rumah. Caranya seperti apa? Komunikasinya mesti bagus. Dirangkul lagi, jangan banyak dimarahin tapi banyak diajak ngobrol, diskusi. Nah, setelah diskusi atau komunikasi dengan orang tua ini clear, udah enak, baru kita pelan-pelan dimasukkan. Diajak cerita tentang visi keluarga kayak tadi tuh. Kita ini keluarga sudah di dunia, kita kepingin kumpul lagi di akhirat. Jangan sampai nanti di akhirat, di antara kita ada yang hilang nih, dicari-cari, mana si fulan kok nggak ada. Yang lain udah pada masuk surga, ini mana sih? Jangan sampai. Jadi keluarga kita ini mesti utuh di dunia dan utuh juga nanti di surga gitu. Dan jadi
pertama kali anak-anak itu diajak dulu ke rumah, masuk rumah dulu. Jangan sampai majelis di luar rumah lebih menarik hati dan minatnya anak-anak kita daripada majelis di dalam rumah. Kita gagal sebagai orang tua kalau anak-anak kita tidak betah di rumah. Maka hidupkan suasana agama di rumah, suasana yang sakinah di rumah. Kemudian orang tua diskusi, ngobrol, komunikasi sama anak ini yang tepat, yang enak. Kalau anak-anak sudah enak diajak ngobrol, udahlah gampang ngedoktrinnya. Insya Allah mudah. Dan satu hal lagi, jangan lupa di sepertiga akhir malam tahajud kita nangis, kita minta sama Allah supaya anak-anak kita yang bandel yang itu tadi bisa diarahkan. Dan kita mengaku kepada Allah, anak-anak kita bandel, badung, susah diarahkan itu asbab dosa kita, asbab kekurangan kita. Maka kita mengaku kepada Allah, mohon ampun sama Allah, taubat-taubat sama Allah, dan kita memohon supaya Allah berikan hidayah kepada anak-anak kita sehingga mudah diarahkan, mudah dibentuk. Jadi itu Bapak Ibu, kekuatan doa seorang tua, saya pernah baca hadisnya, tidak tertolak atau tidak ada hijab doa, yaitu doa seorang tua kepada anak-anaknya. Jadi kalau orang tua mendoakan sesuatu untuk anaknya, itu antara dia dengan Allah yang ada di arsana, itu tidak ada penghalang, tidak ada hijab, plong langsung. Maka ini doa-doa mustajab. Jadi kekuatan doa untuk anak-anak kita di tempat-tempat yang mustajab, di waktu-waktu yang mustajab ini kita optimalkan doa itu. Selebihnya barulah teknis. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Oke, Ayah Bunda dan sahabat cerdas semuanya, Masya Allah, ada beberapa pertanyaan, namun memang waktu jualah yang harus memisahkan kita, dan jangan khawatir, nanti materi akan kami share ke grup, dan Ayah Bunda bisa baca-baca dan ulang, dan boleh nanti di grup itu bisa bertanya, karena kita akan ada forum-forum tanya jawab, tidak harus melalui media langsung online seperti ini. Dan begitulah Bapak Ibu, Ayah Bunda dan sahabat cerdas semuanya, sudah 1,5 jam, ini melebihi dari 60 menit karena antusias Masya Allah luar biasa dari para peserta. Ustaz, mohon maaf atas kelebihan waktunya, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah dari Ustaz Amir. Dan sahabat cerdas semuanya, alhamdulillah agenda pagi hari ini 60 menit Lampung Mengasuh sudah selesai, dan saya yakin Ayah Bunda pasti sangat penasaran dengan bagaimana trik-triknya. Insya Allah nanti ke depan akan kami undang lagi Ustadz Amir untuk mengisi materi yang mungkin lebih detail lagi bagaimana. Aduh. Allah. Gitu ya, saya ucapkan jazakallah khairan katsiran atas materinya dan ilmunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat antum dan kita semua yang menyimak. Amin, 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 amin. Jadi hafiz